Shalom jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi di small group kita pekan ini. Apa kabarnya? Saya percaya setiap saudara semuanya dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik. Mari kita akan segera memulai small group kita pada saat ini. Mari kita akan bersatu hati dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, karena kami boleh kembali bersekutu melalui small group yang saat ini sedang kami lakukan bersama-sama di berbagai tempat. Kiranya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mengurapi, Tuhan akan berkati small group kami, sehingga small group kami menjadi tempat di mana kami bersekutu, dan juga menjadi tempat kami bertumbuh untuk mengenal pribadi Tuhan yang luar biasa. Sekarang kami buka hati kami untuk kami mendengarkan pesan video yang sebentar akan diberitakan. Kiranya Roh Kudus hadir dan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai small group kami. Haleluya. Amin. Saudaraku, tema small group kita kali ini adalah kerjakanlah keselamatanmu. Mari kita akan membuka super ayat small group kita yang terambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Mari kita akan membacanya bersama-sama. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti yang ada di slide ini. Filipi 2 ayat yang ke-12. Mari kita akan membacanya bersama-sama dengan suara yang keras ya. 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih ketika aku tidak hadir. Amin. Saya dikasih Tuhan, tema kita hari ini sungguh luar biasa, yaitu tetap kerjakanlah keselamatanmu. Nah, Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 ini merupakan ayat yang tidak dapat dipisahkan dengan ayat-ayat sebelumnya maupun sesudahnya. Mari kita mulai sebagai ayat yang akan menjadi bahan kita renungkan bersama-sama. Kita lihat kalimat ini dalam ayat yang ke-12. Karena itu. Nah, ketika kita membaca kata karena itu, tentu kita akan bertanya bersama-sama, karena yang mana? Ya, karena itu, tentu saja ini karena ayat yang sebelumnya. Ya. Nah, kata karena itu menjelaskan adanya sebab akibat antara ayat 1 dengan ayat yang sebelumnya atau yang lainnya. Dan kalau Bapak Ibu sudah mengetahui secara konteks, Filipi pasal 2 ini berbicara tentang nilai kehidupan di dalam Kristus. Ya, ini menarik sekali. Jadi, Filipi 2 ayat 12 dikatakan, karena itu kerjakanlah keselamatanmu. Nah, ketika bicara tentang karena itu kerjakanlah keselamatanmu, ayat ini secara konteks sebenarnya sedang berbicara tentang nilai kehidupan di dalam Kristus. Mari kita akan lihat bersama-sama. Filipi 2 ayat pertamanya ya. Anda akan lihat bagaimana nilai kehidupan di dalam Kristus yang luar biasa. Oke? Ayat yang pertama kita baca lagi bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Sudah lihat di situ? Ya, nilai kehidupan dalam Kristus yang luar biasa dicantumkan, dituliskan dalam ayat yang pertama. Jadi karena dalam Kristus, perhatikan, di dalam Kristus, orang yang hidup dalam Kristus itu, orang yang hidup dalam persekutuan dalam Kristus itu ada ini, ada nasihat, ya, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra serta belas kasihan. Oleh karena di dalam Kristus ada nilai kehidupan yang luar biasa, maka sebagai buahnya, yang pertama, orang Kristen itu akan hidup penuh kasih persaudaraan. Amin. Anda bisa baca dalam ayat selanjutnya. Ya, kita harus hidup dalam kasih persaudaraan. Yang kedua, karena dalam Kristus itu ada nilai kehidupan yang luar biasa, maka buahnya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, itu harus hidup saling merendahkan hati. Amin. Dan yang ketiga, buah orang yang hidup dalam Kristus adalah
mereka akan hidup meneladani teladan Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak mengambil kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya. Amin. Dan saudaraku, kehidupan dalam Kristus ini sudah dihidupi oleh anak-anak Tuhan di kota Filipi. Ya, sehingga kemudian lahirlah perkataan yang disampaikan dalam ayat yang ke-12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa artinya? Dan ini akan menjadi renungan kita bersama-sama pada malam hari ini. Apa artinya kita mengerjakan keselamatan? Yang pertama, artinya adalah berusahalah hidup sesuai dengan apa yang pantas sebagai orang yang sudah diselamatkan. Ya, saya ulangi. Berusahalah hidup sesuai dengan apa yang pantas sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kalau saudara dan saya sudah diselamatkan, hiduplah sebagaimana layaknya apa yang pantas dilakukan oleh orang yang sudah diselamatkan. Saya memberikan sebuah gambaran sederhana. Ya, saya suka musik, saya suka gitar, saya suka keyboard, tapi saya hari ini akan bicara tentang sebuah gitar. Ya, kalau Bapak Ibu ke marketplace, Anda akan lihat ada banyak gitar yang dijual. Ya. Tapi tidak banyak orang tahu mana gitar original sama gitar yang KW. Ya. Tetapi ketika kita melihat gitar original yang dibeli dengan harga mahal, ya, itu pantas kalau Anda temukan dia menghasilkan suara yang begitu bagus. Kenapa? Pertama, dia original. Yang kedua, harganya pasti mahal. Ya. Karena gitar yang mahal itu, yang membuat dia mahal itu adalah di proses pembuatannya itu dari bahan-bahan yang mahal. Ya. Maka pantas dia menghasilkan suara yang bagus. Pantas orang yang beli itu akan kagum dengan suaranya. Tapi sebaliknya, gitar KW itu harganya murah. Ya. Pasti suaranya juga tidak sebagus dengan gitar original. Amin. Amin. Mengapa? Sekali lagi, karena gitar KW dibuat dari bahan-bahan yang harganya murah, kualitasnya rendah. Tentu saja dia nggak pantas untuk bisa menghasilkan suara yang bagus. Ya, berbeda dengan gitar-gitar original yang dibuat dengan bahan yang berkualitas, dia pantas untuk menghasilkan suara yang bagus. Amin. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Bukankah kita ini adalah ciptaan Tuhan? Kita ini di dalam Kristus pribadi yang sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Amin. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudaraku, kerjakanlah keselamatanmu itu artinya berusahalah hidup sesuai dengan apa yang pantas sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kalau Anda sudah diselamatkan, pastikan engkau hidup layaknya kepantasanmu sebagai orang yang sudah diselamatkan. Sekarang yang kedua, apa artinya kerjakanlah keselamatanmu? Kata kerjakanlah keselamatanmu itu arti yang kedua adalah berusahalah mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah keselamatanmu. Berusahalah mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah keselamatanmu. Nah, saudaraku, untuk bagian yang kedua ini, saya mendapatkan sebuah pengalaman yang menarik ketika saya bersama dengan istri saya untuk pergi membeli sebuah es buah yang ada di gerobak. Di kota kami, biasanya es gerobak itu, es buah yang ada di gerobak itu rata-rata harganya 5.000. Ya, tapi ketika istri saya bertanya di tempat penjual es buah itu, kami kaget karena ternyata penjual es buah itu berkata, satu porsi harganya bukan 5.000, tetapi 10.000. Wow, saya kaget dan merasa aneh. Anehnya apa? Karena tempat itu begitu laris, ya, ramai yang beli, banyak pembelinya, ya. Dan
Akhirnya kami mencoba untuk membeli. Setelah kami membeli, kami lihat, oh, kami menemukan ada sesuatu yang menarik di sini. Oh, pantas gerobak ini rame, pantas banyak pembeli. Ya, kenapa? Setelah kami membeli, ternyata es buah yang kami beli itu, ya, isinya itu benar-benar buah yang berkualitas. Ya, isinya itu terdiri dari buah-buah segar yang saya rasa itu buah itu mahal. Di situ ada melon, ada semangka, ada anggur, ada pir, ada sawo, dan itu fresh semua, saudara. Dan porsinya juga jumbo. Nggak seperti 5.000 biasanya dengan cup yang mungkin tipis. Ini cupnya cukup bagus. Ya, perhatikan. Seperti keselamatan. Berusahalah mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah keselamatanmu. Warung ini atau gerobak ini, dia menjual satu produk yang semuanya terdiri dari barang-barang yang berkualitas. Oleh karena itu, layak, pantas, harganya mahal, kualitasnya enak, dan pembelinya rame. Saya ingin berkata, kira-kira demikian dengan kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian rindu untuk mengerjakan keselamatanmu, artinya berusahalah mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah keselamatanmu. Kalau Anda sudah diselamatkan, kerjakan hal-hal yang baik. Jangan kerjakan hal-hal yang murah, apalagi engkau mengerjakan dosa, engkau mengerjakan kepahitan, kebencian, amarah, kejahatan engkau lakukan. Kalau engkau melakukan itu, engkau nggak mengalami keselamatan yang sejati dalam Kristus. Engkau tidak merasa bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan kepadamu adalah keselamatan yang mahal. Jemaat Tuhan, rekan-rekan ini kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan dimanapun engkau berada, mari kita fokus kepada bagian ini. Kerjakan keselamatanmu. Artinya apa? Berusahalah supaya engkau mengerjakan hal-hal yang baik sebagai buah dari keselamatanmu. Kalau engkau sudah diselamatkan dan engkau merasakan keselamatanmu besar, berusahalah untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Amin. Berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Makasih untuk pelajaran hari ini. Biar kiranya di pelajaran ini setiap kami akan diberkati dengan materi yang ada. Kiranya kami boleh mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar, sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Hidupkan kami, langkah kami menyenangkan hati-Mu. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan sharing bersama-sama. Tuhan kiranya memberkati sharing kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian sharing kita. Di sharing kita, yang pertama, apa berkat yang sudah terima dari pelajaran kali ini? Nah, yang kedua, ini merupakan pesan atau PR kita di minggu lalu. Minggu lalu kita punya program kebersamaan dengan keluarga inti. Nah, saya kepingin Bapak Ibu sudah saksikan apa berkat yang saudara terima dari kebersamaan saudara dengan keluarga inti. Mungkin Anda bisa ceritakan, Anda temukan apa, Anda merasa apa, Anda diberkati dengan apa. Yuk sharekan ya, karena sharing saudara akan sangat memberkati. Kami sangat rindu juga sharing saudara bisa di-sharekan secara audio, supaya menjadi berkat buat saudara yang lain yang ada di tempat yang lain. Selamat berdiskusi, Tuhan Yesus berkati dan sampai jumpa. Shalom.